Pemirsa, Presiden Joko Widodo mengajak cucunya Jan Etes, Sri Nandera, dan Lalembah Mana yang juga ditemani Ibu Iriana, Gibran dan istri berkunjung ke Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Kedatangan Jokowi disambut pengunjung baik domestik maupun mancanegara yang berusaha meminta foto bersama. Presiden yang ditemani kedua cucunya, Jan Etes, Sri Narendra, dan Lalembah Mana langsung menuju dan naik ke Candi Borobudur. Selain mengajak cucu liburan akhir pekan, Jokowi juga ditemani sang istri Iriana Joko Widodo dan Gibran Raka Buming Raka bersama sang istri. Sekitar kurang lebih 30 menit keluarga Jokowi menikmati kemenggahan Candi Borobudur. Kedatangan Jokowi pun disambut wisatawan yang sedang berkunjung ke Candi Borobudur, baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan domestik. Salah satunya wisatawan asal Belgia yang berkunjung ke Borobudur bersama rombongannya. Mereka pun tak menyangka bisa bertemu dan berfoto dengan Presiden Joko Widodo. Very happy and excited. It's one opportunity in a lifetime. And we came here. And we came here in February, so we saw the election. And yeah, we are here since then, so yeah, it's very good. Very nice. Usai berkunjung, Presiden Joko Widodo dan keluarga meninggalkan Candi Borobudur dan rencananya kembali ke Yogyakarta. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Meski kasus COVID-19 di Singapura kembali melonjak dengan subvarian KP1 dan KP2, namun pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan terus memantau perkembangan kasus COVID di masyarakat. Pemerintah Indonesia sendiri belum menerapkan pembatasan perjalanan untuk seluruh warga. Diketahui COVID-19 di Singapura kembali melonjak dengan subvarian KP1 dan KP2 mencapai 25.900 kasus. Kasus yang dibilang tidak baru ini kemungkinan dapat masuk ke Indonesia lantaran Indonesia dan Singapura merupakan negara tetangga yang warganya sering melakukan perjalanan. Namun pemerintah melalui Kementerian Kesehatan terus melakukan pemantauan perkembangan kasus COVID-19 subvarian KP1 dan KP2. Hingga saat ini, pemerintah Indonesia belum menerapkan pembatasan perjalanan dari atau ke Singapura. Akan tetapi pemerintah tetap menghimbau agar masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Ya, saya kira masuk juga yang sejenis apa, dan saat ini kayaknya COVID juga sudah dianggap flu biasa ya gitu ya. Tapi dengan varian-varian yang baru memang kita tetap harus waspada. Varian itu kan gini, mana yang keluar muncul baru varian ini ya pemerintah selalu sigap sebenarnya. Udah dengan pengalaman kemarin dianggap berhasil mengatasi, ya kita optimis lah. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Dede Rudi, iNews melaporkan. Ketua Umum DPP Partai Perindo Haritanu Sudibyo menghadiri Rakernas 5 PDI Perjuangan didampingi Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo Angela Tanusudibyo. Partai Perindo juga menegaskan dukungannya terhadap langkah PDIP selanjutnya. Evaluasi program dan kinerja partai serta capaian-capaian partai menjadi agenda utama dalam Rakernas PDIP yang digelar di Big City International Stadium, Ancol, Jakarta. Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo didampingi Waketum Partai Perindo Angela Tanusudibyo dan sejumlah pimpinan partai politik serta menteri hadir bersama 4.858 peserta Rakernas. Mengusung tema Satyam Eva Jayate, kebenaran pasti menang, Partai Perindo menegaskan dukungannya pada langkah politik PDIP selanjutnya. Ya tentu itu tema yang sangat bagus ya. Memang kebenaran itu harus selalu menang. Masalah cuma waktu. Dan saya lihat acara tadi bagus, substansinya bagus, dan mudah-mudahan bisa menyentuh masyarakat secara luas. Ya, kita dalam hal ini terus mendukung ya, PDI Perjuangan udah secara historikal juga sangat luar biasa, dan kita ucapkan sukses terus untuk PDIP.
Dalam Rakernas yang mengusung subtema kekuatan kesatuan rakyat, jalan kebenaran yang berjaya ini akan dibahas sikap politik internal eksternal organisasi, merumuskan program kerakyatan, dan strategi pemenangan Pilkada 2024. Kemudian juga mengevaluasi kinerja capaian-capaian organisasi dan petugas-petugas partai, baik itu di legislatif, eksekutif maupun supraparte, terutama di dalam melaksanakan program-program kerakyatan untuk bisa membantu masyarakat. 3 hal pokok ini akan dibahas secara kelompok oleh para peserta Rakernas. Tim Liputan iNews melaporkan. PDIP menggelar Rakernas hari keduanya di kawasan Ancol, Jakarta Sabtu kemarin. Usai Rakernas, Ketua Umum DPP PDIP Puan Maharani menanggapi pidato Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang meminta pergantian posisi dengan dirinya sebagai Ketua Umum PDIP. PDIP menggelar Rakernas hari keduanya di kawasan Ancol, Jakarta Sabtu kemarin. Usai Rakernas, Puan Maharani, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, menanggapi kelakar Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri saat berpidato di Rakernas yang meminta berganti posisi dengan dirinya. Dalam pidatonya di pembukaan Rakernas PDIP Jumat kemarin, Megawati sempat berkelakar apakah bisa bertukar jabatan dengan Puan agar bisa melakukan dinas ke luar negeri. Pernyataan itu dinilai sebagai sinyal bahwa Puan akan menjadi Ketua Umum PDIP. Bahwa nanti Mbak Puan akan gantiin Ibu atau gimana? Berdoa aja, insya Allah. Sementara terkait sikap politik PDIP terhadap pemerintahan ke depan, Puan mengaku masih akan menunggu keputusan dari Megawati. Ya, sikap politik nantinya akan diserahkan kepada Ketua Umum. Momentumnya akan disampaikan di Rakernas atau di Kongres nih Mbak kira-kira? Kita lihat besok. Oke. Rakernas PDIP digelar pada 24 Mei sampai 26 Mei 2024. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Damar, iNews melaporkan. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyampaikan pidato politik saat membuka Rakernas kelima PDIP di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta. Tentu yang kami ingin sampaikan adalah rasa hormat dan terima kasih. Sayangnya Pak Mardiono tidak bisa hadir, tapi diwakili oleh Bapak Rusli Effendi, Wakil Ketua Umum, lalu Bapak Dr. Usman Sabta, Ketua Umum Hanura, Bapak Haritanu Sudibyo, Ketua Umum Perindo. Lalu saya harus mengatakan, karena saya waktu mereka bertiga itu minta pada saya, kalau kami yang lucu bilangnya begini, Ibu, kalau kami koalisi enggak bisa. Saya langsung bilang begitu, karena saudara-saudara sekalian, anak-anakku tersayang, harus di stressing bahwa banyak sekali mereka yang salah. Karena dalam sistem ketatanegaraan kita, boleh tanya pada Pak Mahfud, sistem kita adalah presidential system. Beralih ke informasi lain pemirsa, banjir yang melanda 4 RT di wilayah Kebonpala telah berangsur surut pada Sabtu malam. Banjir terjadi akibat lokasi pemukiman yang bersebelahan dengan Kali Ciliwung. Pemirsa, banjir yang melanda Kebonpala di Jatinegara, Jakarta Timur saat ini sudah surut, dan tepat saya melaporkan saat ini, memang ini yang menjadi salah satu mengapa kawasan ini sering dilanda banjir, di mana sangat berbatasan sekali dengan kali ataupun juga sungai Ciliwung. Dapat Anda lihat pemirsa, debit air saat ini masih tinggi, dan informasi yang kami dapat dari warga setempat bahwasanya banjir ini merupakan air kiriman dari Bogor dan juga Depok, dan juga diperparah oleh kondisi hujan ras yang melanda DKI Jakarta akhir-akhir ini. Dan saya akan menunjukkan kepada Anda, memang tadi pada sore hari masyarakat ini sudah membersihkan rumah mereka masing-masing dari lumpur dan juga sisaan air banjir, dan rata-rata mayoritas dari mereka ini sudah biasa menghadapi banjir seperti ini
utamanya ketika adanya air kiriman dari Bogor dan juga Depok, dan memang rata-rata mereka memiliki rumah 2 lantai sehingga jarang sekali masyarakat ataupun juga warga di sini yang mengungsi. Mereka lebih memilih untuk tetap berada di rumah mereka masing-masing sampai dengan banjir ataupun juga ketinggian air ini surut. Dan kami juga mendapatkan informasi dari pihak RT setempat bahwasannya setidaknya terdapat ada 4 RT yang terkena banjir, diantaranya adalah di RT 3, 4, 5, dan juga 17, dan salah satunya yang paling parah adalah di RT 5. Dan informasi yang kami dapat bahwasanya rata-rata ini memang mereka memilih untuk tidak mengungsi, dan tadi kami juga melihat ketika air sudah surut, ini warga secara bergotong royong membersihkan sisaan banjir, dan kami juga melihat anak-anak yang bermain air banjir begitu meskipun berbahaya, namun ini dijadikan sebagai sarana untuk bermain gratis bagi mereka. Dan dapat kami sampaikan bahwa banjir ini terjadi pada pukul 5 pagi, dan sejumlah warga ini mengaku tidak mendapatkan informasi dari BPBD setempat, dan biasanya warga ini sudah diinfokan bahwasanya akan terjadi banjir dengan peringatan siaga 1, 2, ataupun 3. Dan dapat kami sampaikan kiriman dari Bogor dan juga air kiriman dari Depok ini memang diharapkan oleh masyarakat agar tidak terjadi kembali, dan memang diharapkan adanya sodetan ataupun juga pengurukan sungai agar sungai tidak dangkal sehingga banjir tidak melanda di kawasan ini kembali. Dari Jakarta, Camar Hendra Wildan Aulia, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pekerja proyek konstruksi pembangunan jembatan di Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan tewas setelah terjatuh dari ketinggian 20 meter. Korban tewas dengan kondisi luka parah di bagian kepala dan patah tulang akibat mendarat tepat di atas batu gunung di pinggir sungai. Jatuh dari atas ini, Dek. Pak, jatuh dari atas sini. Inilah rekaman video amatir warga sesaat setelah terjadi kecelakaan kerja yang menimpa seorang pekerja konstruksi pembangunan jembatan di Dusun Patiro, Baji, Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Korban yang diketahui bernama Sofian tewas di tempat usai terjatuh dari jembatan dengan ketinggian 20 meter. Kejadian ini sontak menghebohkan warga. Pasalnya korban tewas dengan kondisi luka parah di bagian kepala dan patah tulang dan tergeletak di atas batu gunung di pinggir sungai. Jasad korban kemudian dievakuasi untuk dibawa ke rumah duka. Petugas kepolisian sektor Tompo Bulu bersama pihak desa dan puskesmas setempat langsung mendatangi lokasi tewasnya korban. Pihak kepolisian pun langsung melakukan olah TKP dan berdasarkan hasil pemeriksaan awal, diduga korban terjatuh karena tali tambang yang dipegangnya tiba-tiba terputus saat tengah bekerja. Terkait adanya pekerja jembatan yang jatuh dengan ketinggian kurang lebih 20 meter. Adapun identitas korban yaitu atas nama Sofian, umur 33 tahun, pekerjaan wira swasta, alamat yaitu Kampung Jabiri. Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab kecelakaan terhadap pekerja jembatan yang menyebabkan satu orang meninggal dunia. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga karena menghirup racun hama, seorang petani ditemukan tewas di area persawahan miliknya di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Saat ditemukan, korban masih menggunakan tangki alat penyemprotan hama di punggungnya. Seorang petani ditemukan tidak bernyawa di pematang sawah di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Korban Lanahang ditemukan tewas dengan kondisi terbujur kaku dengan masih menggunakan tangki alat penyemprot hama di punggungnya. Warga yang menemukan korban langsung membawa jasad korban ke puskesmas terdekat. Hasil penyelidikan sementara polisi, korban diduga tewas akibat tidak sengaja menghirup racun yang digunakan untuk mengusir hama. Dugaan penyebab kematian korban, polisi tidak menemukan tanda-tanda kekerasan di tubuh korban. Selain itu, polisi juga menemukan sebuah botol minuman yang tersimpan dalam kantong plastik hingga kuat dugaan korban tewas akibat keracunan. Kronologisnya, jadi Pak Lanahang ini pagi-pagi ke sawah untuk melaksanakan penyemprotan di sawahnya menggunakan insektisida. Beliau terjatuh di situ dan meninggal dunia. Dan itu alat
alat yang dipakai masih disandang. Dari Sidrap, Sulawesi Selatan, Erwin Ekatama, iNews melaporkan. Pemirsa, seekor paus berukuran 5 meter ditemukan warga di Kabupaten Lebak dalam kondisi mati di pinggir pantai. Paus yang menimbulkan bau busuk tersebut akhirnya dievakuasi dan dibakar warga sekitar. Seekor paus berukuran panjang 5 meter dengan ciri fisik khusus bergigi tajam dan memiliki sirip di bagian punggung ditemukan mati tergeletak di pinggir pantai. Paus itu ditemukan warga di pinggir pantai Kampung Sukasari, Panggarangan, Kabupaten Lebak, Banten. Paus tersebut diperkirakan mati karena terbawa arus ombak yang cukup besar di perairan Samudra Hindia hingga terdampar ke pinggir pantai dan kehabisan oksigen. Pihak BKSDA membantah bahwa video yang beredar disebutkan hewan mamalia langka jenis gudong. BKSDA memastikan bahwa hewan itu sejenis paus yang dinilai memiliki ciri fisik khusus. Dapat saya pastikan melalui yang saya lihat dari foto dan video bahwa itu bukan jenis dugong, karena kalau dugong atau duyung itu tidak mempunyai sirip di punggungnya gitu. Ada kemungkinan ini jenis paus ya, untuk memastikan jenis paus atau apanya mungkin ada ahlinya yang lebih memahami. Kondisi bangkai paus pun saat ini oleh warga agar tidak menimbulkan bau tak sedap, warga sekitar membakar dan menimbun sebagian badan paus. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriyadi, iNews melaporkan. Sebuah minibus menabrak bus pariwisata di ruas Jalan Banjaran Pegalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Diduga sopir alami kelilipan mata sehingga menabrak bagian depan bus pariwisata. Di Jember, Jawa Timur diduga tidak melihat kendaraan lain saat mendahului kendaraan di depannya. Sebuah minibus menabrak truk dari arah berlawanan. Inilah video amatir pasca kecelakaan di ruas Jalan Raya Banjaran Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat antara mobil minibus dengan bus pariwisata. Minibus mengalami oleng dan masuk ke jalur yang berlawanan dan menabrak bus pariwisata. Kejadian berawal dari sopir yang diduga mengalami kelilipan debu dan mengalami oleng ke jalur yang berlawanan langsung menabrak bus pariwisata yang datang dari arah berlawanan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun salah satu penumpang minibus mengalami luka di bagian kepala. Maupun penumpang Avanza tidak ada korban. Menurut keterangan dari pengemudi Avanza, tadi dia tidak bisa mengendalikan laju kendaraannya karena kelilipan. Jadi matanya kelilipan, terus sehingga dia oleng ke kanan sedikit langsung menabrak. Sementara di Jember, Jawa Timur diduga tak melihat kendaraan lain saat mendahului kendaraan di depannya, sebuah minibus menabrak truk dari arah berlawanan. Berdasarkan video amatir yang direkam warga, kejadian ini terjadi di Jalan Brawijaya, Jember, di mana mobil minibus mengalami ringsek di bagian depan. Akibatnya kedua korban tewas seketika di lokasi kejadian, masing-masing Iqbal Fauzi, sopir minibus, dan Ipung, penumpang minibus. Seluruh korban meninggal langsung dibawa ke Rumah Sakit Dr. Subandi, Jember, sedangkan 3 korban luka dirujuk ke RSU Kaliwates. Kendaraan Mitsubishi Colt Diesel dari arah berlawanan atau dari arah barat terjadi tumburan, selang beberapa waktu kemudian ada kendaraan truk Colt Diesel juga yang ada di belakangnya sehingga terjadi benturan kedua. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kepergok pemilik kafe saat membobol peralatan dalam kafe, 2 pelaku spesialis membobol kafe dan warung kopi di Sidoarjo, Jawa Timur berhasil diamankan polisi. Sejumlah warga yang kesal dengan aksi pelaku sempat menghakimi kedua pelaku sebelum akhirnya diamankan ke Mapolsek setempat. Inilah kondisi Supri, Irianto, dan Saturi setelah tertangkap warga dan pemilik kafe saat berusaha membobol sebuah kafe di kawasan Sari Rogo, Sidoarjo. Dalam rekaman video amatir warga, tampak kedua pelaku yang tertangkap tangan warga ini diamankan di dalam balai desa setempat. Warga yang kesal sempat menghakimi kedua pelaku. Sementara selain penangkap tangan kedua pelaku, warga juga berhasil mengamankan barang bukti 2 buah LPG 3 kg dan sebuah salon audio serta alat pemecah es batu yang hendak dilarikan kedua pelaku.
Polisi yang mendapat laporan langsung menuju tempat kejadian dan mengamankan keduanya berikut seluruh barang bukti. Keduanya nekat melakukan aksi pembobolan kafe dan warung kopi lantaran terdesak kebutuhan ekonomi. Untuk mengelabui warga agar tidak curiga, para pelaku ini menyamar sebagai pemulung pencari barang rongsokan. Orang yang mencari rongsokan dan mencari ruko ataupun kafe yang kosong. Sehingga pada saat di Desa Sarirogo dia melihat satu kafe yang terlihat kosong, dia masuk lewat belakang menggunakan alat yaitu obeng sarananya 2 orang. Hingga kini polisi tengah melakukan pengembangan kasus pembobolan kafe dan warkop kosong ini karena diduga dilakukan kedua pelaku beberapa kali di tempat yang berbeda. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pasca penangkapan terhadap DPO Peggy Setiawan alias Peron oleh Polda Jawa Barat, kuasa hukum Peggy Setiawan yang disebut-sebut salah satu DPO kasus Vida di Cirebon yang sudah tertangkap akan melakukan upaya hukum pra-peradilan. Upaya tersebut berdasarkan kejanggalan dan Peggy dinilai tidak terlibat dalam kasus Vida yang saat ini menjadi sorotan. Penangkapan Peggy Setiawan yang disebut-sebut salah satu DPO kasus Vina dan Rizky atau Eki pada tahun 2016 silam dinilai terdapat sejumlah kejanggalan. Bahkan pihak keluarga Peggy Setiawan menilai kepolisian Polda Jawa Barat salah tangkap. Pasalnya Peggy Setiawan pada saat peristiwa pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi pada 27 Agustus 2016 silam, Peggy Setiawan berada di Bandung sebagai buruh bangunan bersama ayahnya. Kejanggalan juga terkait 3 DPO yang dirilis Polda Jabar tidak sesuai dengan baik ciri-ciri Peggy Setiawan hingga tempat tinggal di desa yang berbeda. Atas hal tersebut, pihak kuasa hukum keluarga Peggy Setiawan akan mengajukan pra-peradilan terhadap penangkapan Peggy Setiawan yang dilakukan pihak kepolisian pada Selasa lalu. Insya Allah saya yakin kalau Peggy tidak bersalah karena di 2016 setelah dilakukan penggeledahan di rumahnya, kemudian motornya diambil dan tidak ada proses hukum lanjutan. Padahal kita sudah memberitahu kepada penyidik Peggy berada di Bandung. Kenapa kok tertunda sampai 8 tahun? Dari Cirebon, Jawa Barat, Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, kelancaran ibadah haji tidak terlepas dari peran petugas haji yang membantu para jemaah haji di Tanah Suci. Kita intip suka duka petugas haji asal Indonesia yang membantu para jemaah haji di Masjid Nabawi Madinah, Arab Saudi. Mengantarkan jemaah haji yang kebingungan pulang ke pemondokan menjadi salah satu tugas keseharian Robi Terbudi sebagai petugas haji saat berjaga di sektor khusus Masjid Nabawi Madinah. Tak peduli terik matahari yang menyengat, lelaki 42 tahun ini dengan sabar melayani jemaah haji terutama lansia dan disabilitas. Bahkan suatu hari, bapak 3 anak ini pernah mempertemukan pasangan suami istri yang terpisah saat beribadah di Masjid Nabawi. Setiap hari biasanya Robi menemukan 5 jemaah yang kehilangan arah di sekitar Masjid Nabawi. Dengan telaten ia mencari solusi berbagai persoalan yang dialami jemaah haji. Jemaah haji lansia bermacam-macam, ada yang stroke ringan, ada yang demensia dan sebagainya. Yang untuk stroke ringan kami pernah berpengalaman, kemarin saja kami mengantar ke kamar mandi untuk buang air besar, terus lanjut ngambil air wudhu dan kami memapahnya lagi ke atas ke Masjid Nabawi. Di siang hari, Robi pun selalu sigap untuk menyemprotkan air saat para jemaah lansia terpapar panasnya matahari. Dan saat malam menjelang, seiring dengan kedatangan ribuan jemaah yang akan beribadah di Masjid Nabawi, Robi pun lebih siaga mengawasi jemaah asal Indonesia. Dari Madinah, Arab Saudi, Suhud Nur Fadli, iNews melaporkan.
Tiba di Kota Mekah, jemaah Indonesia melakukan ibadah umroh wajib. Banyak di antaranya merupakan jemaah berisiko tinggi seperti lansia. Pengelola Masjidil Haram menyediakan jasa pendorong kursi roda guna mempermudah para jemaah saat melaksanakan ibadah. Bagi jemaah haji lanjut usia, disabilitas, dan berisiko tinggi yang akan melakukan umroh wajib di Masjidil Haram, dihimbau agar menggunakan jasa pendorong kursi roda untuk memperlancar prosesi tawaf dan sa'i. Pengelola Masjidil Haram memfasilitasi dan menyediakan layanan penyewaan pendorong kursi roda serta skuter. Kepada jamaah haji yang ingin melaksanakan tawaf dan sa'i menggunakan kursi roda, agar menggunakan jasa sewa kursi roda resmi yang berada di Masjidil Haram. Apa tandanya? Tandanya petugas jasa dorong kursi roda resmi, mereka menggunakan rompi. Ya, mereka menggunakan rompi. Rompinya itu ada warnanya. Kalau pagi itu warnanya abu-abu dan hijau lumut ya untuk shift pagi. Sedangkan kalau shift malam itu rompinya berwarna coklat. Mekanisme pembayaran dilakukan jemaah usai menyelesaikan ibadahnya. Tarif saat prapuncak haji untuk paket tawaf dan sa'i sebesar Rp250. Sedangkan pasca puncak haji sebesar paket tawaf dan sa'i Rp500 hingga Rp600. Pendorong kursi roda resmi yang ada di Masjidil Haram bisa dikenali dengan ciri-ciri mengenakan rompi petugas pendorong kursi roda dengan nomor di punggung dan di dada. Pada shift pagi, rompi berwarna abu-abu dan hijau lumut. Sedangkan shift malam berwarna coklat. Petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi akan mengatur jemaah pengguna kursi roda sejak dari terminal shift Amir untuk menghindari pendorong kursi roda ilegal serta kemungkinan jemaah tersesat. PPIH Arab Saudi juga menempatkan petugas yang siaga 24 jam untuk melayani jemaah. Mulai dari terminal, di area, serta di dalam masjid dengan seragam yang mudah dikenali. Dari Mekah, Arab Saudi, Suhud Nur Fadli, iNews melaporkan. Pemirsa, Java Jazz Festival kembali digelar di J-Expo Kemayoran Jakarta dengan menghadirkan banyak sekali musisi dari tanah air dan mancanegara. Berikut laporan reporter kami Syahreza langsung dari J-Expo Kemayoran Jakarta. Pemirsa, Java Jazz Festival 2024 kembali memeriahkan malam bagi para pencinta musik jazz di tanah air yang tengah diselenggarakan di J-Expo Kemayoran Jakarta Utara pada Sabtu 25 Mei kali ini. Adapun Java Jazz Festival yang jatuh pada hari kedua ini menyediakan 11 panggung dan menyediakan juga sekitar 30 musisi yang sudah perform ataupun masih hingga saat ini performnya ditunggu-tunggu oleh para penikmat musik jazz. Di antaranya ada beberapa musisi seperti Afgan, Ardhito Pramono, Hi-Fi, Mocha, dan lain sebagainya. Mayoritas penikmat jazz yang hadir pada malam ini diantaranya ada dari kalangan generasi milenial dan juga Gen Z. Selain melihat penampilan artis, para pengunjung juga bisa melihat ke berbagai booth ataupun menikmati berbagai wahana yang tersedia di sini. Di antaranya adalah taman bermain, foto booth, dan juga food court yang bisa diakses oleh sejumlah pengunjung hingga pada minggu ataupun yang jatuh pada hari terakhir Java Jazz Festival 2024. Dari Jakarta, Syahreza Zanski, Indra Purnama, iNews melaporkan. Pemirsa, bagi Anda pecinta kuliner malam, jika Anda bingung menu kuliner malam apa yang sedang booming, ini dia salah satu menu yang harus dicoba, yakni gohyong gaul. Sensasi kuah asam manis dipadukan dengan ayam dan bakso cincang serta taburan cabai rawit pastinya akan menggugah selera makan Anda. Seperti apa? Berikut liputannya. Hai pemirsa, siapa nih yang kalau pulang kerja, pulang dari beraktivitas suka kulineran dulu? Nah, kali ini saya mau mengajak Anda untuk berburu jajanan viral yang ada di Menteng, Jakarta Pusat. Namanya gohyong, pasti udah gak asing lagi kan? Langsung aja yuk kita serbu. Pemirsa, Jakarta pada malam hari tentu banyak menyajikan berbagai macam kuliner legendaris. Salah satunya adalah gohyong.
Makanan yang sempat viral di media sosial ini selalu banyak diburu oleh pelanggan, apalagi penggemar kuliner malam. Goyong sendiri makanan khas dari negara Hong Kong. Kalau di negaranya menyebut makanan ini dengan sebutan ngohyong. Isi gohyong sendiri yakni cincangan daging ayam serta bakso yang sudah diberi bumbu-bumbu rahasia tentunya. Pemirsa, ini dia yang namanya gohyong, ternyata rasanya sedep banget. Perpaduan kuahnya nih yang asam manis dipadukan dengan cincangan bakso dan ayam yang dibalut sama kulit yang terbuat dari tepung dan telur. Dan yang bikin paling nikmat lagi tadi saya taburin cabai rawitnya, bikin rasanya memanjakan mulut dan perut. Gohyong di warung gaul selalu diburu pelanggan. Selain karena rasanya yang khas, di warung gaul juga masih banyak menu makanan lain lagi nih. Aku mostly di sini sih, emang pertama kali dan kebanyakan di sini gitu. Jadi nggak terlalu ada pembanding, tapi so far ini yang paling enak dan nyaman di lidah aku. Jadinya pasti di sini terus. Kalau di sini best sellernya itu gohyong. Kalau di sini tuh kisaran harganya itu dari 20.000 sampai 30.000. Nah, ini dia pemirsa, bisa jadi salah satu pilihan Anda untuk kuliner malam. Ada gohyong dengan perpaduan rasanya yang sedep banget. Di sini juga ada menu-menu lain yang nggak kalah enaknya. Ada di Menteng, Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Jen Cahyani bersama juru kamera Iriansyah, News melaporkan. Bye!